Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa la waliyya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang pada tahun ini memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Suatu nikmat yang tak terhitung, di mana banyak di antara hamba-hamba Allah yang lain yang tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin sebagai contohnya, di antara teman-teman kita, di antara sahabat-sahabat kita, di antara tetangga-tetangga kita, di antara keluarga-keluarga kita, banyak yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu lewat sakit maupun dengan kewafatan yang menghalangi mereka dari melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mengenai bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam ayat yang masyhur, ala qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada momen ini saya akan sedikit membahas tentang puasa dan relevansinya dengan budaya. Tentu sudah kita ketahui bahwa budaya merupakan sesuatu yang sangat bertalian erat dengan kehidupan manusia. Bahkan dalam beberapa budaya, budaya itu telah berubah status menjadi agama. Sebagaimana kita lihat dalam budaya-budaya India, budaya-budaya Cina, budaya-budaya Eropa, di mana mereka menjadikan budaya itu sebagai bentuk agama. Tetapi dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekhususan bahwasanya agama itu bukan berasal dari budaya, tetapi agamalah yang menjadikan budaya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah saya sebutkan sebelumnya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitabkan, yaitu memberikan ungkapan, yaitu perintah untuk melaksanakan saum ini hanya diberikan pada orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Maka
Karena hal inilah seseorang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan atau takdir untuk beriman, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena dalam Islam kunci utama dalam melaksanakan ibadah dan ritual adalah iman. Ya. Oke. Kemudian ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya. Kok disebutkan di sini ada alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian? Apakah dalam tradisi-tradisi sebelum risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ada puasa? Jawabannya iya, ada. Di sini dalam syariat ahlul kitab, yaitu baik itu Yahudi maupun Nasrani, Allah Subhanahu wa taala dalam syariat-syariat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan perintah untuk melaksanakan puasa. Tetapi puasa tersebut berbeda dari segi bentuk maupun waktu yang ketika pelaksanaannya. Misal dalam tradisi Judea, Nasrani dan Yahudi, itu ada puasa juga. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Itu ketika syariat yang dibawa oleh Nabi Zakaria alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada Nabi Zakaria alaihissalam untuk berpuasa, ya, ketika lahirnya Nabi Yahya alaihissalam. Ini dalam perintahnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inni nazartu lirrahmani sauma. Ya, sesungguhnya aku bernazar pada Ar-Rahman untuk bersaum. Di sini saumnya tidak hanya menahan makan minum, tetapi menahan dari berkata-kata. Jadi selama beberapa hari tersebut yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria alaihissalam ini tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kata apapun kecuali tasbih. Itu dalam beberapa riwayat, ya. Ya. Kemudian dalam tradisi misalnya timur, misalnya tradisi Cina, India dan sebagainya yang dipengaruhi oleh, kalau dalam bahasa kita ya, Nusantara, itu ada agama namanya yang mirip dengan Islam, itu syariatnya mirip dengan Islam, itu ada namanya agama Kapitayan. Dalam agama Kapitayan itu ada istilah namanya puasa, mungkin yang sudah kita pakai saat ini. Saum konotasinya sama dengan adalah puasa. Puasa itu dari dua kata, ya, upa dan ufasa. Upa bermakna mendekat, ya. Fasa itu teman sejati. Dalam makna lain adalah Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan dari puasa itu adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an juga. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa, seorang yang takwa ini akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana untuk mendekatkan diri itu dalam teori Kapitayan itu adalah dengan melakukan upawasa atau puasa. Nah, tetapi bentuknya ini berbeda dengan puasa yang kita ketahui atau kita laksanakan saat ini dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki aturan dan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi
mengenai tata cara puasa tersebut, yaitu tidak boleh melaksanakan puasa dengan bentuk zahar, yaitu 24 jam ya. Sedangkan dalam syariat Kapitayan itu puasanya adalah dilaksanakan selama 24 jam berturut-turut ya. Dan dalam Islam itu sudah tidak boleh dilaksanakan, haram hukumnya. Nah, ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ya. Jadi dalam teori Kapitayan itu saya beberapa baca dari sumber itu tujuannya itu untuk mengikis sadripu namanya. Ada istilahnya sadripu. Sad itu artinya adalah 6, ripu itu kejelekan atau musuh dalam bahasa kuno di Nusantara itu ya. Nah, sadripu itu terdiri dari kama. Kama itu pertama syahwat, kemudian loba itu tamak, kemudian ada kroda itu amarah, kemudian ada moha bingung, kemudian mada mabuk, matia dengki ya. Nah, itu kalau dalam teorinya Al-Ghazali itu puasa itu untuk meredam nafsu ammarah walawamah dan meningkatkan nafsu mutmainnah, sehingga menjadikan manusia itu mendapatkan atau menyeimbangkan nafsu tersebut sehingga menjadi nafsu radiyah atau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi mungkin itu saja yang akan yang saya dapat berikan pada lecture ini ya. Mungkin mohon maaf bila banyak kesalahan ya. Mungkin saya tutup dengan syair dari Rumi ya, dalam bahasa Persia. Roza mikha muhtasim odun abad zanikhra meguzon ke zebizan amad rozet ke azar orage gardan amad zun roz bahi ke roz afzun amad ya. Puasa adalah ujian bagi orang yang kuat maupun orang yang lemah. Jangan tanya, semua merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari yang datang dari atas langit. Itu perintah yang datang dari atas langit. Rahmat datang darinya, bertambahnya setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik pada waktu-waktu kemudian, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Kita tutup dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.